Satu berita yang sangat memprihatinkan bagi saya secara pribadi ketika saya membaca Paus Fransiskus izinkan gereja memberkati pasangan LGBT. Nah, semoga gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja Katolik, dapat memberikan satu respon yang tepat mengenai hal tersebut. Dan juga diharapkan ke depannya gereja-gereja Protestan tidak mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan saya yakin gereja Protestan akan tetap pada pendiriannya, di mana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pernikahan sesama jenis itu tidak pernah diizinkan dan disarankan oleh Alkitab itu sendiri. Itu sebabnya gereja dalam menghadapi persoalan ini harus memberikan banyak diskusi, memberikan banyak edukasi, bukan hanya berhenti kepada mengatakan bahwa pasangan sesama jenis itu tidak boleh, tetapi harus ada argumentasi yang logis, argumentasi yang biblikal untuk membuka wawasan para generasi muda yang hidup di zaman sekarang ini, sehingga mereka dapat memberikan satu jawaban ketika isu tentang pernikahan atau pasangan sesama jenis ini disodorkan kepada mereka. Makanya gereja jangan hanya sibuk pada acara-acara meriah, kepada event-event rohani yang sebenarnya tidak memberi dampak apa-apa terhadap generasi muda. Jawabanku terhadap Bapak Pendeta yang kurang paham akan Gereja Katolik dan ajaran Paus Fransiskus. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Perlu untuk diketahui bahwa di dalam Gereja Katolik dibedakan secara jelas antara perayaan sakramen dan sakramentali. Sakramen berbeda dengan sakramentali. Yang perlu Bapak Pendeta tahu, dan saya mencoba untuk menjelaskannya secara sederhana agar mudah dimengerti. Yang pertama, dalam perayaan sakramen, seseorang menerima rahmat Roh Kudus, sedangkan dalam sakramentali, seseorang diberikan karunia-karunia rohani yang dipanjatkan melalui doa-doa dan permohonan-permohonan gereja. Perayaan sakramen harus dilakukan di dalam gereja melalui Ekaristi, di mana sebelumnya seseorang atau pasangan nikah harus melewati berbagai kursus dan persiapan-persiapan yang matang sebelum menerima sakramen itu sendiri. Sedangkan sakramentali bisa dilakukan di luar gereja berupa doa, dan juga bisa dilakukan di luar gereja berupa berkat tanpa harus melalui perayaan Ekaristi Kudus. Pemberkatan berupa doa dan permohonan ini sakramentali. Orang yang menerima sakramentali ini tidak harus memiliki kesempurnaan moral. Jadi yang Bapak Pendeta jelaskan adalah perayaan sakramen LGBT yang juga dilarang oleh Gereja Katolik, dan bukan sakramentali yang diakui Gereja Katolik dan diajarkan oleh Paus Fransiskus. Jadi, izinan Paus Fransiskus dalam deklarasinya Fiducia Supplicans tahun 2023 lalu lebih pada sakramentali dan bukan sakramen yang dimaksudkan oleh Bapak Pendeta. Yang kedua, saya memberikan contoh konkret ajaran Gereja Katolik agar mudah diketahui oleh Bapak Pendeta. Pemberkatan sakramen pasangan suami istri sah hanya bisa dilakukan di dalam gereja melalui perayaan Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak perayaan iman orang-orang Katolik. Hanya di dalam Ekaristi inilah pasangan atau mempelai pria dan wanita dipersatukan oleh Allah dan menerima rahmat Roh Kudus.
Ini berlaku bagi semua sakramen yang juga diakui oleh Gereja Katolik dan bukan hanya sakramen perkawinan. Ini perlu diketahui. Upacara perayaan sakramen ini berbeda dengan sakramentali atau doa dan permohonan serta pemberkatan lainnya di dalam Gereja Katolik. Misalnya, pemberkatan perlengkapan rohani yakni rosario, patung-patung, kitab suci, salib, atau juga bisa pemberkatan misalnya cincin, pemberkatan rumah, dan bahkan juga pemberkatan anak-anak yang dilakukan oleh gereja. Pemberkatan ini hanya bisa juga diakhiri dengan mericiki anak-anak atau perlengkapan-perlengkapan rohani lainnya dengan air berkat. Hampir setiap kali setelah misa pada hari Minggu, banyak anak yang datang kepada saya dan memohon seperti ini, "Pater, tolong berkati kami, anak-anak." Sebagai seorang imam Katolik, adalah tugas dan kewajiban saya untuk memberkati mereka. Ini wajib. Karena saya mendoakan mereka minimal untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berguna bagi gereja juga. Anjuran Paus jelas bagi saya sebagai seorang imam bahwa bila ada kaum LGBT yang datang memohon pemberkatan, saya sebagai seorang imam harus memberkati mereka, atau yang tadi saya jelaskan sakramentali, dan bukan untuk mempersatukan mereka sebagai pasangan hidup yang diberkati Allah. Tidak. Ini bukan sakramen perkawinan, dan ini cukup jelas bagi Gereja Katolik dan ajaran Paus Fransiskus. Apakah memberkati anak-anak setiap hari Minggu di luar gereja, saya juga mempersatukan mereka menjadi suami istri? Jawaban yang pasti adalah tidak. Sekali lagi, tidak dan tidak. Pemberkatan kaum LGBT bukan sakramen, melainkan mendoakan mereka seperti lazimnya saya mendoakan dan memberkati anak-anak yang memohon, atau pemberkatan perlengkapan rohani lainnya di dalam gereja. Dan yang ketiga, yang perlu Bapak Pendeta tahu, dan juga khususnya bagi umat Katolik agar tidak salah dalam beriman, bahwa sikap Gereja Katolik sangat jelas menekankan sikap belas kasih Allah yang maha murah. Gereja Katolik perlu menyambut semua orang tanpa pengecualian dan harus menunjukkan belas kasih Allah. Gereja Katolik hadir bukan untuk mengutuk orang-orang berdosa yang memiliki niat baik untuk mencari Tuhan melalui doa dan berkat sakramentali. Siapakah manusia di hadapan sesamanya untuk menegaskan bahwa dialah hakim yang bisa menghakimi kaum LGBT? Gereja Katolik hadir sebagai saudara. Sekali lagi, Gereja Katolik hadir sebagai saudara dan bukan hakim agung yang harus mengadili mereka. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.